إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Apa syarat membeli saham yang sesuai syar'i, Ustaz? Apakah cukup bahwa produk yang diusahakan itu tidak mengandung atau menimbulkan mudarat atau ada hal lain? Demikian. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan. Mengenai syarat trading saham agar sesuai syar'i, artinya legal secara syariat, maka pertama perlu dibedakan dari sisi tujuan. Tujuan beli saham. Secara umum di masyarakat kita itu kan ada dua ya. Ada yang tujuannya untuk mendapatkan dividen murni bagi hasil, dan ada yang tujuannya dalam rangka untuk trading. Untuk yang pertama ini dilarang oleh para ulama karena trading saham itu tidak lepas dari gharar yang besar, di mana ketidakjelasannya cukup dominan, dan sesuatu yang tidak jelas yaitu indeks saham itu dijadikan sebagai acuan. Padahal indeks saham seperti barangkali Bapak Ibu lebih paham ya, fluktuasinya kan nggak karuan. Nah, itu dijadikan sebagai dominan. Ibarat orang taruhan gitu aja. Wah, ini bagus, pasang taruhan. Awas, ini mau turun, tarik. Ya. Pasang, tarik. Ini apa-apaan? Duit dipermainkan dengan cara seperti ini. Makanya seperti yang dinyatakan oleh Ustadz Erwandi, trading saham ini seperti kasino. Sehingga ada tren bagus, pasang. Saya berpihak di sini. Nanti trennya lagi turun, tarik. Makanya dalam trading saham itu, di saat ada pihak yang menang, di waktu yang sama ada pihak yang kalah. Sehingga orang cuman sebatas mempermainkan aja ya. Nanti dibuat kesan ya, nyewa wartawan atau buat berita, oh sahamnya Astra lagi bagus, pakai berita-berita apa itu, orang pasang. Kemudian tiba-tiba ada tren Astra mulai ditinggalkan, turun dalam waktu sekejap. Makanya sampai stabilitas politik itu kan sangat mempengaruhi yang model trading kayak gini. Di saat ada pengeboman di mana gitu kan, terjadilah fluktuasi saham. Sehingga di tengah musibah yang menimpa negara, ada orang yang memanfaatkannya untuk judi. Dengan cara trading saham. Oh, untung dia. Karena ada kenaikan dan penurunan tadi. Ya, termasuk juga kondisi politik internasional. Misalnya sedang ada ketegangan antar negara ini dengan negara ini. Itu bisa mempengaruhi fluktuasi saham tadi. Gak karuan jadinya. Baik, makanya untuk yang jenis seperti ini dilarang. Nah, yang masih diizinkan adalah bagian ini, dividen. Sehingga dia beli tujuannya untuk dapat bagi hasil. Cuman di sini ulama ngasih rincian. Ini hanya berlaku untuk perusahaan yang usahanya mubah. Usahanya mubah. Dan yang kedua, di samping usahanya mubah adalah prakteknya. Di sini saya tulis ini, prakteknya. Ada dua, praktek dan kebijakan ya. Jadi usaha dan kebijakan. Usahanya mubah, misalnya manufaktur atau konsumer. Dan hampir semua produknya produk yang halal, insya Allah tidak masalah. Lolos di bagian pertama. Praktek dan kebijakan. Ini berbicara tentang masalah utang atau piutang. Atau pendapatan. Apakah di situ ada ribanya? Yang kedua, apakah ada haramnya? Apakah perusahaan itu punya utang riba?
apakah perusahaan itu punya piutang riba? Piutang riba contohnya apa? Deposito. Perusahaan itu punya deposito nggak, Pak? Oh, ada. Berapa? 30%. Otomatis kan nanti ini menjadi salah satu pendapatan dari perusahaan. Dia punya riba. Dia punya utang enggak? Punya. Berapa persen dia utang riba? Oh, dari total aset perusahaan ini utang banknya 50%. Wah, gede banget. Dari bank 50%, yang sekian puluh persen dari para pemilik saham dan seterusnya. Nah, di sini ulama beda pendapat mengenai batasannya. Yang paling longgar di Indonesia adalah standarnya MUI, DSN. Kemudian yang agak longgar lagi, yang agak ketat ya, tapi masih ada kelonggaran seperti fatwanya Dewan Pengawas Syariah, Hay'ah Syariah Bank Rojihi, juga yang ditetapkan oleh Ma'ayir Syariah terbitan AOIV. Dan yang lebih ketat adalah batasan yang diberikan oleh Majma' Fikih Islami, baik di bawah OKI maupun yang di bawah Robito Alam Islamiyah. Kalau Majma' ini speser pun tidak boleh. Sehingga kalau dia punya deposito sudah gak usah beli sahamnya. Utang juga tidak boleh. Ada pendapatan yang haram tidak boleh. Speser pun. Sehingga kalau ada perusahaan yang dia punya utang riba atau punya piutang riba, pendapatan riba, maka kita tidak boleh terlibat beli sahamnya. Dan itu pendapat jumhur ulama. Ini kita bicara untuk beli saham yang tujuannya dapat dividen. Wallahu a'lam.